Selat Malaka bukan sekedar perairan sempit yang memisahkan Pulau Sumatera dengan Semenanjung Malaya. Jalur sepanjang 800 km ini adalah urat nadi utama perdagangan global. Setiap tahunnya, lebih dari 80.000 kapal komersial, mulai dari kapal kargo raksasa hingga tanker pengangkut energi, melintasi jalur ini. Melansir laporan analisis dari Sindo News dan iNews, Selat Malaka memfasilitasi sekitar 25% perdagangan dunia dan menjadi jalur bagi 90% impor energi negara-negara besar seperti Jepang dan Tiongkok. Namun, di balik kemilau jalur emas ini, tersimpan ketimpangan ekonomi yang tajam bagi Indonesia. Akar masalah yang menjadi perhatian serius adalah kontrasnya pendapatan yang diterima Indonesia berbanding dengan negara tetangga, khususnya Singapura. Sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis pantai terpanjang di sepanjang selat tersebut, Indonesia seharusnya menjadi pemain utama. Namun, realitanya berkata lain. Data menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi yang masuk ke kas negara Indonesia dari aktivitas di Selat Malaka hanya berkisar antara 8 hingga 14 triliun rupiah per tahun. Angka ini terasa sangat kecil jika dibandingkan dengan Singapura yang berhasil meraup ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Mengapa ketimpangan ini bisa terjadi? Pokok pembahasannya terletak pada penguasaan sektor jasa maritim. Singapura telah berhasil membangun ekosistem maritim yang sangat efisien, mulai dari pusat logistik kelas dunia hingga layanan bunkering atau pengisian bahan bakar kapal. Kapal-kapal raksasa lebih memilih bersandar di Singapura karena fasilitasnya yang lengkap dan birokrasinya yang cepat. Sementara itu, wilayah pesisir Sumatera yang berhadapan langsung dengan selat ini masih kekurangan infrastruktur pendukung yang mampu menandingi daya tarik tersebut. Berdasarkan analisis pakar maritim yang disiarkan oleh iNews, Indonesia selama ini lebih banyak menjadi penonton di halaman rumahnya sendiri. Padahal potensi ekonomi dari jasa pandu, tunda, penyediaan logistik hingga perbaikan kapal di Selat Malaka sangatlah masif. Selisih pendapatan yang mencapai puluhan kali lipat ini menunjukkan bahwa Indonesia belum optimal dalam mengkonversi letak geografisnya yang strategis menjadi nilai tambah ekonomi yang konkret. Selain faktor infrastruktur, kebijakan tarif juga menjadi isu sensitif. Sebagaimana dilaporkan oleh Info Publik, upaya Indonesia untuk meningkatkan pendapatan melalui pungutan tarif bagi kapal yang melintas seringkali membentur tembok diplomasi dan aturan internasional seperti UNCLOS. Hal ini menciptakan dilema. Indonesia ingin menegaskan kedaulatan ekonominya, namun di sisi lain harus menjaga stabilitas kawasan agar arus logistik global tidak terganggu. Ketimpangan ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya maritim nasional. Sejalan dengan laporan Kompas.com mengenai kerugian negara akibat pencurian sumber daya alam di perairan tersebut, terlihat jelas bahwa tanpa pengawasan dan layanan maritim yang kuat, potensi jalur emas ini akan terus bocor ke tangan pihak asing. Kesimpulannya, babak pertama dalam dinamika Selat Malaka ini menegaskan sebuah paradoks. Indonesia memiliki wilayah yang luas, namun manfaat ekonominya justru lebih banyak dinikmati oleh negara yang wilayahnya lebih kecil. Untuk memutus rantai ketimpangan ini, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan pungutan tarif yang kontroversial, melainkan harus memperkuat industri jasa maritim dan keamanan perairan agar mampu bersaing secara sehat di panggung perdagangan dunia. Langkah berani diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memutus rantai ketimpangan ekonomi di Selat Malaka. Tidak lagi sekadar mengamati kapal-kapal raksasa melintas di depan mata, Jakarta mulai menyusun strategi untuk menarik manfaat nyata dari posisinya sebagai penjaga gerbang salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Ambisi ini muncul dari sebuah akar masalah yang mendalam, pencarian keadilan ekonomi, dan penegasan kendali penuh atas wilayah perairan nasional.
Pokok pembahasan utama dalam babak ini adalah usulan pemerintah untuk menerapkan tarif atau pungutan bagi setiap kapal komersial yang melintasi wilayah Selat Malaka yang masuk dalam teritorial Indonesia. Melansir laporan dari Info Publik, media resmi pemerintah, rencana kebijakan maritim nasional ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kapal yang memanfaatkan keamanan dan fasilitas navigasi di perairan Indonesia memberikan kontribusi balik bagi pemeliharaan jalur tersebut. Secara analitis, langkah ini adalah bentuk protes diam terhadap status quo yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama ini, Indonesia menanggung beban besar dalam menjaga keselamatan pelayaran, mulai dari operasi pencarian dan pertolongan, SAR, penanganan pencemaran laut akibat tumpahan minyak, hingga pemberantasan perompakan. Namun, biaya besar yang dikeluarkan dari APBN tersebut tidak sebanding dengan pemasukan yang diterima. Dengan menerapkan tarif, Indonesia ingin menegaskan bahwa kedaulatan bukan hanya soal menjaga perbatasan, tetapi juga soal hak ekonomi atas sumber daya dan posisi strategis wilayahnya. Pemerintah berargumen bahwa pungutan ini bukan dimaksudkan untuk menghambat perdagangan dunia, melainkan sebagai biaya jasa yang wajar. Kapal-kapal komersial internasional mendapatkan jaminan keamanan dan kemudahan navigasi saat melintas, sehingga sudah sepatutnya ada kompensasi yang masuk ke kas negara. Berdasarkan data kebijakan maritim yang dipaparkan dalam Info Publik, potensi pendapatan dari tarif ini diproyeksikan dapat memperkuat fiskal negara secara signifikan. Rencana Indonesia untuk mengenakan tarif bagi kapal-kapal yang melintasi wilayah perairannya di Selat Malaka ternyata memicu gempa bumi diplomatik di kawasan Asia Tenggara. Langkah yang awalnya dimaksudkan Jakarta sebagai upaya mencari keadilan ekonomi dengan cepat berubah menjadi isu sensitif yang menguji soliditas ASEAN. Akar masalah dari ketegangan ini adalah kekhawatiran mendalam negara-negara tetangga, khususnya Malaysia dan Singapura, akan terganggunya arus logistik global dan lonjakan biaya operasional kapal. Selat Malaka adalah jalur yang sangat efisien justru karena statusnya yang terbuka dan bebas biaya tambahan di luar jasa layanan pelabuhan. Ketika Indonesia melontarkan usulan pungutan tarif, reaksi penolakan muncul secara instan dan keras. Pokok pembahasan di meja-meja diplomasi kawasan pun bergeser. Bukan lagi soal hak kedaulatan Indonesia, melainkan soal dampak ekonomi domino yang bisa ditimbulkan. Melansir analisis stabilitas kawasan yang disarikan dari laporan Info Publik, penolakan ini didasari pada logika bahwa kenaikan biaya di Selat Malaka akan membuat harga komoditas global ikut melambung, yang pada akhirnya merugikan konsumen di seluruh dunia. Singapura sebagai negara yang menggantungkan hidupnya pada sektor jasa maritim, memandang rencana ini sebagai ancaman langsung terhadap daya saing kawasan. Mereka berpendapat bahwa efisiensi adalah daya tarik utama Selat Malaka. Jika Indonesia menerapkan tarif sepihak, dikhawatirkan kapal-kapal besar akan mencari jalur alternatif atau setidaknya mengurangi frekuensi kunjungan mereka ke pelabuhan-pelabuhan di kawasan ini. Malaysia pun setali tiga uang. Sebagai salah satu negara pantai yang berbagi tanggung jawab menjaga selat, Kuala Lumpur merasa bahwa kebijakan sebesar ini seharusnya diputuskan melalui mekanisme konsultasi tiga negara, littoral states, dan bukan langkah sepihak. Tensi diplomatik ini kian tajam karena menyentuh aspek hukum internasional. Negara-negara tetangga mengingatkan Indonesia pada komitmen terhadap United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Dalam hukum laut internasional tersebut, prinsip kebebasan navigasi di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional adalah hal yang suci. Menurut pantauan berita dari Info Publik, perdebatan ini sempat menciptakan suasana canggung dalam pertemuan tingkat tinggi di ASEAN, di mana Indonesia berada di posisi yang cukup terisolasi terkait isu ini. Bagi Malaysia dan Singapura, masalah ini bukan sekedar soal uang, melainkan soal preseden. Mereka khawatir jika Indonesia berhasil menerapkan jalan tol di Selat Malaka, maka negara-negara lain di dunia mungkin akan mengikuti langkah serupa di selat-selat strategis lainnya, yang akan mengacaukan tatanan perdagangan laut global yang sudah mapan.
Secara analitis, babak 3 ini memperlihatkan dilema besar bagi Indonesia. Di satu sisi, Jakarta merasa berhak atas kompensasi sebagai penjaga wilayah perairan yang luas. Namun di sisi lain, Indonesia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Selat Malaka bukan hanya milik satu negara, melainkan aset bersama yang kelancarannya menjadi tanggung jawab kolektif. Penolakan keras dari tetangga terdekat ini memaksa Indonesia untuk berpikir ulang, apakah mengejar pendapatan triliunan rupiah sepadan dengan resiko keretakan hubungan diplomatik dan ketidakstabilan di kawasan ASEAN? Ketegangan ini menjadi bukti nyata bahwa di jalur sesempit Selat Malaka, kepentingan nasional seringkali berbenturan keras dengan kepentingan global. Memasuki April 2026, dinamika di Selat Malaka mencapai titik balik yang menentukan. Setelah sempat diwarnai ketegangan diplomatik dengan negara-negara tetangga, arah kebijakan Indonesia akhirnya mengalami pergeseran besar. Akar masalah yang dihadapi Jakarta saat itu bukan lagi sekadar soal angka pendapatan, melainkan resiko gesekan diplomatik yang lebih luas dan ancaman terhadap citra Indonesia di mata hukum internasional. Menghadapi situasi yang semakin pelik, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengambil langkah berani, membatalkan rencana pungutan tarif bagi kapal-kapal yang melintas. Keputusan krusial ini diumumkan secara resmi pada 23 April 2026. Melansir laporan dari Info Publik dengan judul "Menlu tak akan kenakan tarif di Selat Malaka", Sugiono menegaskan bahwa stabilitas regional dan kepatuhan terhadap aturan global harus menjadi prioritas utama. Langkah ini diambil bukan karena Indonesia menyerah pada tekanan luar, melainkan sebagai bentuk kedewasaan bernegara dalam menghormati United Nations Convention on the Law of the Sea. Secara analitis, UNCLOS atau Konvensi Hukum Laut Internasional adalah kitab suci yang menjamin kebebasan navigasi di selat-selat strategis yang digunakan untuk pelayaran internasional. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi ini, Indonesia terikat pada aturan bahwa kapal-kapal asing memiliki hak lintas transit yang tidak boleh dihambat oleh pungutan finansial yang bersifat sepihak, kecuali jika pungutan tersebut berkaitan dengan layanan jasa spesifik, seperti pemanduan kapal. Dengan membatalkan rencana tarif, Sugiono berhasil menghindarkan Indonesia dari potensi isolasi hukum di tingkat global. Pokok pembahasan dalam diplomasi ini adalah bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara ambisi ekonomi dan tanggung jawab sebagai pemimpin de facto di ASEAN. Jika Indonesia tetap berkisiras menerapkan tarif, itu bisa memicu perang tarif di wilayah lain atau bahkan gugatan hukum internasional yang akan menguras energi negara. Sugiono menyadari bahwa menjaga hubungan baik dengan Malaysia dan Singapura jauh lebih berharga daripada pendapatan triliunan rupiah yang justru didapat dengan cara yang kontroversial di mata dunia. Kepentingan nasional memang penting, namun ketaatan pada hukum internasional dan menjaga kerukunan di kawasan adalah fondasi bagi kekuatan maritim yang sesungguhnya. Demikian intisari kebijakan yang diambil Kemenlu RI sebagaimana dilaporkan oleh Info Publik. Langkah ini dipandang sebagai manuver tajam untuk meredam kegaduhan dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah aktor yang bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas jalur perdagangan dunia. Pembatalan tarif ini juga memberikan pesan kuat kepada komunitas global. Indonesia lebih mengutamakan diplomasi daripada konfrontasi. Meskipun rencana jalan tol laut tersebut gugur, Indonesia tidak lantas kehilangan posisi tawar. Sebaliknya, langkah mundur yang strategis ini justru memberikan ruang bagi Jakarta untuk mencari alternatif kerjasama lain yang lebih elegan dan tidak melanggar aturan internasional. Babak ini menjadi bukti bahwa di bawah kepemimpinan diplomatik yang pragmatis, kedaulatan tidak selalu harus ditegakkan dengan kepalan tangan, tetapi juga dengan kepatuhan pada aturan main dunia yang adil dan terbuka. Dengan redanya tensi ini, panggung kini berpindah pada bagaimana Indonesia mencari dukungan dari mitra strategis luar kawasan untuk tetap memperkuat posisi tawar di Selat Malaka. Di tengah keriuhan diplomasi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, muncul satu aktor besar dari Asia Timur yang memberikan dukungan signifikan, yakni Jepang. Bagi Tokyo, Selat Malaka bukan sekedar titik koordinat di peta, melainkan jalur nafas yang menentukan hidup matinya ekonomi mereka.
Akar masalah dari keterlibatan aktif Jepang di wilayah ini sangat jelas, yakni ketergantungan energi yang luar biasa tinggi. Sekitar 90% impor energi Jepang, terutama minyak dan gas dari Timur Tengah, harus melewati celah sempit Selat Malaka sebelum sampai ke pelabuhan-pelabuhan mereka. Bagi pemerintah Jepang, stabilitas dan keamanan di selat ini adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Pokok pembahasan yang menarik perhatian adalah bagaimana Jepang menempatkan Indonesia dalam peta strategi global mereka. Berdasarkan informasi dari laman resmi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Jepang secara terbuka mengakui Indonesia sebagai aktor kunci dalam mewujudkan visi Free and Open Indo-Pasifik atau Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Mitsuru Myochin, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, menegaskan bahwa tanpa keterlibatan aktif dan kepemimpinan Indonesia, stabilitas di jalur perdagangan paling vital di dunia ini mustahil tercapai. Analitisnya, dukungan Jepang ini adalah langkah geopolitik yang sangat tajam. Jepang menyadari bahwa meskipun ada gesekan soal rencana tarif yang sempat diusulkan Indonesia, memiliki mitra yang kuat dan stabil di wilayah terluas Selat Malaka jauh lebih penting daripada membiarkan ketegangan berlarut-larut. Jepang memilih untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi mitra strategis yang memperkuat kemampuan Indonesia. Bagi Tokyo, jika Indonesia memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjaga keamanan lautnya sendiri, maka risiko gangguan terhadap kapal-kapal tanker Jepang akan berkurang drastis. Dalam pernyataan resminya, Mitsuru Myochin menegaskan bahwa kerjasama dengan Indonesia adalah pilar utama bagi perdamaian kawasan. Jepang melihat Indonesia bukan sebagai hambatan, melainkan sebagai penjaga stabilitas yang harus didorong kemampuannya. Hal ini menjelaskan mengapa Jepang begitu responsif terhadap kebutuhan Indonesia, terutama setelah rencana tarif dibatalkan. Jepang ingin memastikan bahwa meski Indonesia tidak mendapatkan pendapatan langsung dari pajak kapal, Indonesia tetap memiliki alat dan kekuatan untuk mengawasi wilayahnya. Visi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka yang diusung Jepang pada dasarnya adalah upaya untuk menjaga agar jalur laut tetap aman dari dominasi kekuatan tunggal maupun gangguan kriminal maritim. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap Indonesia sebagai aktor kunci adalah bentuk apresiasi diplomasi tingkat tinggi. Jepang memahami bahwa sebagai negara kepulauan terbesar, kendali Indonesia atas Selat Malaka adalah faktor penentu keamanan pasokan energi global. Babak ini memperlihatkan bahwa kepentingan nasional Jepang telah bertemu dengan kebutuhan strategis Indonesia. Di saat Indonesia harus mundur dari rencana tarif demi stabilitas ASEAN, Jepang hadir menawarkan legitimasi dan dukungan yang memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung internasional. Hubungan ini bukan soal bantuan ekonomi, melainkan aliansi strategis antara negara pengguna jalur, yakni Jepang, dan negara pemilik wilayah, yakni Indonesia, untuk memastikan bahwa jalur emas Selat Malaka tetap aman bagi semua, sekaligus memberikan manfaat yang lebih adil bagi penjaganya. Kedaulatan sebuah negara maritim tidak hanya diuji di meja diplomasi, tetapi juga di atas gelombang air laut yang luas. Setelah Indonesia memilih langkah mundur dari rencana pungutan tarif demi menjaga stabilitas ASEAN, tantangan besar tetap menghadang. Bagaimana menjaga keamanan di Selat Malaka dengan armada yang terbatas? Akar masalah yang selama ini menghantui adalah tingginya angka kriminalitas laut yang terus menggerogoti kekayaan negara. Salah satu yang paling mencolok adalah kasus pencurian pasir laut yang masif. Melansir laporan dari Kompas.com, aktivitas ilegal ini telah menyebabkan kerugian negara yang fantastis, mencapai hampir 1 triliun rupiah pada tahun 2024 saja. Pencurian sumber daya alam ini terjadi karena adanya celah dalam pengawasan. Dengan ribuan kapal yang melintas dan wilayah perairan yang sangat luas, keterbatasan jumlah dan kualitas armada patroli Indonesia menjadi titik lemah yang dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan maritim. Disinilah, dukungan strategis Jepang masuk sebagai solusi konkret melalui skema Official Security Assistance atau bantuan keamanan resmi. Pokok pembahasan dalam babak ini adalah pemberian hibah kapal patroli berkecepatan tinggi dari pemerintah Jepang kepada Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, nilai hibah ini mencapai 1,9 miliar yen atau setara dengan 203,7 miliar rupiah.
Berdasarkan rilis resmi dari Kementerian Pertahanan RI, langkah ini telah mendapatkan restu politik yang kuat setelah DPR RI secara resmi menyetujui penerimaan hibah kapal patroli tersebut pada 10 Februari 2026. Kapal-kapal ini nantinya akan memperkuat jajaran armada TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Secara analitis, hibah ini adalah perisai yang dibutuhkan Indonesia untuk menambal kebocoran ekonomi akibat kriminalitas laut. Kapal patroli berkecepatan tinggi yang diberikan Jepang dirancang khusus untuk mengejar kapal-kapal pencuri ikan maupun pencuri pasir yang seringkali menggunakan teknologi canggih untuk menghindar dari radar petugas. Dengan hadirnya kapal-kapal baru ini, Indonesia tidak lagi hanya menggertak dengan regulasi, tetapi memiliki alat pukul yang nyata di lapangan. Selain itu, pemilihan skema OSA oleh Jepang menunjukkan adanya pergeseran paradigma. Jepang kini tidak hanya memberikan bantuan untuk infrastruktur sipil, tetapi juga mulai menyentuh aspek keamanan pertahanan bagi mitra strategisnya. Bagi Indonesia, bantuan ini adalah keuntungan ganda. Di satu sisi, negara mendapatkan armada tempur dan pengawas berkualitas tinggi tanpa harus membebani APBN secara drastis. Di sisi lain, kehadiran kapal-kapal ini menjadi bukti fisik bahwa kedaulatan Indonesia di Selat Malaka kini dijaga dengan mata yang lebih tajam dan tangan yang lebih kuat. Babak ini menutup ragu-ragu akan kemampuan Indonesia dalam menjaga wilayahnya pasca pembatalan kebijakan tarif, sekaligus membuka jalan bagi babak final mengenai masa depan kepemimpinan maritim Indonesia di kawasan. Pembatalan rencana tarif di Selat Malaka bukanlah sebuah kekalahan diplomasi bagi Indonesia, melainkan titik balik strategis. Akar masalah yang selama ini menghambat Indonesia adalah ketergantungan pada kebijakan reaktif yang seringkali memicu kontroversi. Kini fokus pemerintah bergeser pada penguatan posisi tawar atau leverage melalui peningkatan kapasitas nyata di lapangan tanpa harus terjebak dalam perselisihan tarif yang berkepanjangan dengan negara tetangga. Indonesia menyadari bahwa kedaulatan maritim yang sejati tidak dibangun di atas kertas kwitansi pungutan, melainkan di atas dek kapal-kapal patroli yang canggih dan kehadiran negara yang konsisten di wilayah perairan. Pokok pembahasan dalam babak final ini menyoroti dampak jangka panjang dari kemitraan strategis antara Indonesia dan Jepang. Kerjasama ini bukan sekedar tentang menerima hibah kapal, melainkan pintu gerbang menuju transfer teknologi pertahanan yang lebih masif. Melansir analisis strategis dari YouTube Sindo News dan iNews, para pakar maritim melihat bahwa dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan, Indonesia berpotensi melakukan lompatan besar dalam industri maritim dalam negeri. Dengan mengadopsi teknologi pengawasan laut Jepang, Indonesia dapat secara bertahap membangun sistem keamanan mandiri yang akan disegani di kawasan Indo-Pasifik. Penguatan kedaulatan ini akan sangat terasa di pulau-pulau terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Kehadiran infrastruktur pelabuhan yang lebih modern dan armada patroli yang lebih cepat akan memperkuat klaim teritorial Indonesia di garis depan. Berdasarkan data kebijakan luar negeri RI, visi poros maritim dunia kini diimplementasikan dengan memperkuat otot-otot pertahanan di wilayah yang selama ini dianggap rentan. Dengan dukungan teknologi dari mitra seperti Jepang, Indonesia tidak lagi berada dalam posisi yang lemah saat harus bernegosiasi mengenai batas wilayah atau pengelolaan sumber daya laut dengan Singapura dan Malaysia. Secara analitis, kerjasama ini memberikan Indonesia kepemimpinan yang lebih besar di kawasan. Di tengah perebutan pengaruh kekuatan besar di Indo-Pasifik, Indonesia memposisikan diri sebagai penjaga stabilitas yang netral namun kuat. Analisis dari iNews menekankan bahwa keberhasilan ini sangat bergantung pada komitmen politik dalam negeri untuk tetap konsisten dalam jalur diplomasi cerdas. Indonesia harus mampu merangkul persatuan ASEAN tanpa harus mengorbankan sedikit pun kepentingan nasionalnya. Selat Malaka adalah cermin dari martabat bangsa. Melalui penguatan kapasitas ini, Indonesia sedang bertransformasi dari sekedar negara penjaga jalur menjadi kekuatan maritim utama. Dampaknya bukan hanya pada penurunan angka kriminalitas laut, tetapi juga pada pengakuan dunia internasional terhadap supremasi hukum Indonesia di perairannya sendiri. Sebagai penutup, masa depan kedaulatan Indonesia di Selat Malaka akan ditentukan oleh seberapa mahir Jakarta memainkan peran kepemimpinannya.
Dengan dukungan teknologi pertahanan dan posisi tawar yang semakin kuat, dunia akan menyaksikan bahwa negara kepulauan terbesar ini tidak lagi hanya menjadi penonton di halaman rumahnya sendiri. Indonesia siap menjadi kekuatan maritim yang sesungguhnya di Indo-Pasifik, menjaga setiap jengkal lautnya dengan kewibawaan dan kesiapan tempur yang mumpuni.